Jalankan game dan aplikasi Android di laptop atau di PC pakai emulator yang paling ringan dan stabil, yaitu Mumu Player. Mau jalankan aplikasi editing video bisa, mau jalankan aplikasi editing foto juga bisa, atau main game Android di laptop atau PC kalian juga bisa guys. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Levelab.id. Sesuai permintaan kalian, di video kali ini kita akan bahas emulator Android yang ringan dan stabil, yaitu Mumu Player. Buat teman-teman yang ingin menjalankan aplikasi atau game Android di laptop atau di PC, salah satu yang bisa kalian gunakan adalah emulator. Dan di video kali ini kita akan bahas emulator Android yang ringan, stabil, dan juga bisa digunakan untuk laptop atau PC yang spesifikasinya low-end, yaitu Mumu Player. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah bahas BlueStack dan juga LD Player, Mumu Player ini lebih ringan jika dibandingkan dari kedua emulator sebelumnya. Jadi buat kalian yang laptop atau PC-nya spesifikasinya low-end, kalian bisa coba menggunakan Mumu Player ini guys. Sekarang kita akan langsung download dan install terlebih dahulu Mumu Player di laptop yang kita gunakan. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang sedang cari produk key dari software ataupun game-game dengan harga yang terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkoffer.com. Misal ingin beli Windows 11, tinggal pilih aja di sini. Setelah itu pilih Buy Now dan silahkan login menggunakan akun Google, Twitch, atau akun YouTube kalian. Setelah itu tinggal pilih Buy Now lagi dan jangan lupa masukkan kode kupon UP20 untuk mendapatkan diskon sebesar 25%. Lalu jangan lupa masukkan email kalian di sini karena nanti produknya akan dikirimkan ke email kalian ini guys. Setelah itu tinggal pilih Submit Order dan silahkan selesaikan pembayaran sesuai dengan yang kalian inginkan. Bisa pakai kartu kredit atau kartu debit, PayPal, Mint, Neosurf, atau bisa juga pakai Google Pay. Setelah pembayaran selesai, nanti produknya akan langsung dikirimkan ke email kalian dan bisa langsung kalian gunakan untuk aktivasi software yang kalian miliki. Jadi buat teman-teman yang sedang cari produk key dari software ataupun game dengan harga yang terjangkau, silahkan coba cari di cdkoffer.com. Oke teman-teman, sekarang kita akan download dan install terlebih dahulu Mumu Player-nya. Kalau kalian ingin coba juga, tinggal klik aja link di deskripsi untuk masuk ke mumuplayer.com. Di sini teman-teman bisa baca informasi tentang emulator ini ya. Saat ini Mumu Player support untuk Windows dan juga macOS. Untuk Windows ARM masih belum support, tunggu aja karena nanti kemungkinan akan rilis versi ARM-nya. Kemudian di sini ada beberapa fitur-fitur unggulan dari Mumu Player jika dibandingkan dengan emulator lainnya, seperti lebih stabil dan juga lebih kompatibel, dan pastinya lebih ringan jika dibandingkan dengan emulator lainnya guys. Sekarang kita langsung download aja emulatornya dari sini. Setelah terdownload, langsung kalian jalankan file installernya, pilih Open File, lalu pilih Yes. Kemudian di sini tinggal pilih Install Now atau kalian juga bisa Custom Installation dan tinggal pilih di mana ingin menginstal emulatornya. Bisa kalian install di local disk C secara default atau bisa juga ke storage lainnya. Kalau sudah sesuai, tinggal pilih Install Now aja dan tunggu installingnya sampai selesai. Untuk installingnya itu online, kita perlu download sekitar 700 MB terlebih dahulu. Jadi kita akan tunggu prosesnya sampai selesai guys. Setelah terinstall, kita langsung pilih Accept aja. Dan sekarang kita sudah masuk ke Mumu Player. Untuk masuk ke emulator Androidnya, kalian tinggal pilih Play aja. Kemudian tunggu prosesnya. Dan ini adalah tampilan dari emulator Mumu Player-nya guys. Setelah masuk di sini, kalian bisa langsung masuk ke Play Store. Lalu silahkan pilih Sign In dan kalian bisa login menggunakan akun Google kalian. Setelah login, teman-teman bisa langsung install aplikasi ataupun game Android ke emulatornya guys. Misal ingin cari game, tinggal masuk ke game dan di sini kalian tinggal cari aja game apa yang ingin teman-teman install. Misal COC, tinggal pilih COC di sini dan tinggal pilih install. Lalu tunggu installingnya sampai selesai. Dan dalam kondisi ideal seperti ini, kita akan cek RAM usage dari Mumu Player-nya. Teman-teman bisa lihat di sini RAM usage-nya sekitar 290-an MB. Tidak terlalu besar, kalau kalian punya RAM 4 GB masih bisa kalian jalankan dengan lancar di komputer kalian guys. Dengan Mumu Player kalian juga bisa install atau setting lebih dari satu emulator. Caranya di sini kalian tinggal masuk ke Mumu Player
lalu pilih New, maka di sini akan muncul satu lagi emulator. Kalau misal ingin kalian jalankan, tinggal pilih play lagi di sini. Maka sekarang kita sudah jalankan dua emulator seperti ini. Masing-masing emulator ini juga bisa kalian setting berbeda. Jadi kalau teman-teman butuh banyak emulator dijalankan secara bersamaan, kalian bisa gunakan Mumu Player ini. Sekarang kita akan install terlebih dahulu beberapa aplikasi atau game Android ke Mumu Player-nya. Oke teman-teman, di sini kita sudah install beberapa aplikasi dan juga game ke Mumu emulatornya. Sekarang kita akan coba jalankan misal aplikasi Spring. Teman-teman bisa lihat di sini aspek rasionya langsung berubah secara otomatis. Tadi landscape, sekarang jadi portrait seperti ini guys. Di sini kalian bisa langsung edit video kalian atau mungkin foto kalian dengan mudah menggunakan aplikasi seperti Spring ini. Kalian juga bisa edit menggunakan CapCut atau aplikasi lainnya seperti KineMaster, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kemudian bagaimana cara untuk menghubungkan file kita yang ada di komputer dengan emulator ini? Caranya sangat mudah, kalian tinggal kopikan aja file-file kalian yang ada di komputer, baik itu foto atau mungkin video, ke set folder dari Mumu emulatornya. Misal kita ingin kopikan foto ini, tinggal kita copy aja. Setelah itu masuk ke folder dokumen, dan di sini akan ada folder Mumu shared folder. Kalian masuk aja, misal kita akan kopikan ke folder picture, klik kanan dan pilih paste. Klik kanan dan pilih paste. Lalu misal kita buka aplikasi editing foto seperti misal Pixellab. Misal kita ingin tambahkan foto ke sini, tinggal pilih add, lalu pilih from gallery. Setelah itu kalian pilih more option di bagian kiri atas ini dan pilih folder Mumu share folder. Masuk ke folder yang kalian inginkan, misal picture. Maka di sini akan ada file-file yang sudah kalian sharing dari komputer kalian. Misal ingin edit foto ini, tinggal klik aja dan kalian bisa edit fotonya guys. Jadi sangat mudah untuk menghubungkan file-file kalian yang ada di komputer ke Mumu emulator ini guys. Lalu sekarang kita akan coba jalankan game misal Free Fire. Kita langsung masuk aja ke gamenya. Teman-teman bisa lihat saat kita masuk ke gamenya, di sini secara otomatis akan muncul key mappingnya sesuai dengan game yang kalian mainkan. Misal Free Fire, di sini key mappingnya seperti ini. Untuk gamenya pun di sini juga bisa berjalan dengan lancar. Grafiknya pun juga bagus ya Mumu Player ini. Kontrolnya pun juga lumayan enak, tapi menurut kami untuk kontrol masih lebih responsif LD Player atau BlueStack guys. Untuk stabilan di sini juga cukup stabil kita mainkan Free Fire ini. Jadi kalau device kalian low end, kalian ingin main Free Fire di komputer kalian, bisa gunakan Mumu Player ini guys. Kemudian kalau misal kalian ingin edit keymappernya, di sini juga bisa. Caranya tinggal pilih menu di bagian kanan atas ini, lalu pilih keyboard and mouse atau gamepad. Setelah itu kalian tinggal pilih edit dan kalian bisa edit posisi ataupun tombol-tombol yang tersedia di sini. Kalian juga bisa tambahkan tombol atau bisa kurangi tombolnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah selesai setting keymapnya, kalian tinggal pilih save aja di bagian kanan atas ini untuk menyimpan key mappingnya guys. Jadi sangat mudah untuk mengkontrol dan juga mengatur controller di Mumu Player ini guys. Kemudian kita coba jalankan game Mobile Legends. Di sini juga bisa berjalan dengan lancar, key mappingnya sudah ada secara otomatis juga. Jadi buat teman-teman yang ingin main game Mobile Legends di komputernya juga bisa gunakan Mumu emulator ini. Lalu game COC juga bisa jalan di Mumu emulator tanpa ada kendala, karena beberapa emulator biasanya akan mengalami masalah dengan game COC ini. Kemudian kita gunakan untuk jalankan game balapan juga masih bisa berjalan dengan lancar. Kalian bisa lihat juga grafiknya juga keren guys. Selanjutnya di Mumu emulator ini juga ada beberapa settingan yang bisa kalian lakukan. Tinggal pilih menu option di sini. Yang pertama kalian bisa setting Android navigation bar-nya. Lalu di sini kalian juga bisa setting untuk window manajemennya. Apakah ingin full screen? Kalian juga bisa pin to top atau bisa juga mini mode dan juga bisa rotate layarnya. Di sini ada juga settingan untuk volume, keyboard dan juga mouse ataupun gamepad. Kalau misalnya teman-teman menggunakan gamepad, ada juga operation recorder. Nanti step by step yang kalian lakukan di emulator ini akan direkam. Lalu ada app cloner untuk mengcloning aplikasi yang ada di emulatornya. Di sini ada juga synchronizer, multi instance, dynamic bar dan beberapa tools lainnya. Kalau misal emulatornya terasa cukup berat, kalian bisa masuk ke device setting. Yang pertama di menu performance, kalian bisa pilih untuk renderernya apakah Vulkan atau DirectX. Kalau device kalian support Vulkan, pastikan pilih yang Vulkan guys.
Kemudian untuk performance setting ini sesuaikan dengan spesifikasi laptop atau PC kalian. Kalau di komputer kalian hanya menggunakan CPU dual core, pilih yang low aja. Tapi kalau di laptop kalian punya lebih dari 6 core, kalian bisa pilih yang medium atau bisa juga yang high. Lalu untuk GPU usage strategi, kalian bisa pilih yang auto tuning, nanti akan dituning secara otomatis. Atau teman-teman juga bisa maksimalkan, misal ingin grafiknya bagus, bisa pilih yang better graphic performance. Atau bisa juga less resource usage kalau komputer kalian spesifikasinya low end atau kentang guys. Kemudian di sini on kan juga di focus use discrete graphic card kalau di komputer kalian ada dedicated GPU seperti Nvidia atau AMD Radeon. Untuk smart memory optimization di sini kita off kan aja, tapi kalian juga bisa on kan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya di menu display kalian bisa edit untuk Android device-nya. Kalian bisa beri nama aja sesuaikan dengan kebutuhan kalian lagi. Dan untuk resolusinya di sini kalian juga bisa pilih. Teman-teman bisa mulai dari yang paling atas yang 1920 x 1080. Kalau terasa lag, turunkan ke yang 900 pixel ini. Kalau masih lag, kalian bisa coba turunkan ke yang 720 pixel. Bahkan kalau masih lag, kalian bisa turunkan lagi sampai ke 540 pixel guys. Untuk laptop kalian yang spesifikasinya low end, di sini setting juga maksimum FPS-nya sampai ke 60 aja. Tapi kalau kalian ingin main game yang support high frame rate dan device kalian juga spesifikasinya lumayan, kalian bisa naikkan sampai 240 fps. Di sini teman-teman juga bisa aktifkan FPS counter kalau misal ingin menampilkan FPS counter saat main game. Kemudian kalian bisa aktifkan menu ini juga agar kalau emulatornya sedang idle, FPS-nya akan diset ke 15 FPS yang nanti akan menghemat resource baik itu CPU dan juga GPU komputer kalian guys. Teman-teman juga bisa aktifkan VSync agar tidak ada screen tearing saat kalian main game dengan menggunakan emulator ini. Di sini teman-teman juga bisa setting untuk brightness, kemudian screen style-nya kalian juga bisa pilih. Window positionnya di sini kalian juga bisa setting, dan di sini kalian bisa aktifkan window auto rotation agar nanti saat buka aplikasi atau game yang aspek rasionya itu berubah, maka akan rotate secara otomatis. Teman-teman juga bisa aktifkan multi tab mode, juga menu custom kursor, sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kemudian di menu sound di sini kalian juga bisa setting mulai dari mikrofon dan juga speakernya. Kalian juga bisa disable system sound kalau misal ingin main game atau jalankan aplikasi tanpa ada suara dari komputer kalian guys. Kemudian pada menu disk kalian bisa lakukan disk clean up. Kalau misal di sini file sampahnya sudah banyak, kalian bisa clean aja, tinggal clean now agar nanti performa emulatornya bisa kembali stabil guys. Di sini teman-teman juga bisa setting untuk network, dan kalian juga bisa pilih model dari device emulatornya. Teman-teman juga bisa setting shortcut untuk emulator ini, bisa untuk keluar tutup aplikasi atau shortcut lainnya. Tinggal kalian setting aja dari sini. Untuk menu lainnya kalian bisa atur sesuaikan dengan kebutuhan kalian guys. Setelah setting, kalian bisa restart emulatornya untuk menerapkan settingan yang baru saja kalian lakukan.